semua, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Nurul Kanada. Guys, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Dan semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Oke. So guys, aku mau ngasih sedikit info kepada kalian semua. Yang pertama yaitu tentang pengumuman tentang imigran atau pendatang baru ke Kanada. Terus yang kedua aku mau ngomongin tentang visitor visa ya, karena dua pertanyaan ini yang selalu kalian tanyakan akhir-akhir ini, walaupun di saat wabah ini melanda, tapi pertanyaan itu masih aja ada setiap hari. Kalau nggak visitor visa ya bagaimana Mbak saya cek kerja ke Kanada. Oke. Yang pertama yaitu infonya, mulai dari bulan Maret kemarin 2020 pemerintah Kanada menutup untuk pendatang baru. Jadi untuk kalian yang mau visitor ke Kanada atau mau berangkat ke Kanada karena dapat job offer, itu kalian bakal ditolak. Itu udah ada pengumuman resminya dari Perdana Menteri Kanada. Oke, jadi untuk saat ini siapa saja sih yang bisa masuk ke Kanada? Yaitu warga Kanada yang masih ada di luar negeri itu boleh masuk ke Kanada. Yang kedua, PR permanent resident yang mungkin bulan lalu lagi vacation ke negaranya, nah itu boleh balik ke Kanada. Yang ketiga, diplomat. Yang keempat, kru penerbangan. Yang kelima, keluarga dekat dari warga Kanada. Yang keenam yaitu warga Amerika. Nah itu aja ya guys. Jadi selain dari itu kalian bakal ditolak. Jadi bagi kalian yang berencana mau ke sini, baik mau visitor maupun kalian pemegang job offer, mendingan kalian tunda dulu. Bukan berarti kalian tidak bisa ke sini selamanya, enggak. Ditunda aja sampai wabah ini selesai ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan selesai ya. Kalau seandainya wabah ini bulan depan udah selesai ya, mungkin bulan 8 mungkin udah dibuka lagi, atau bulan 9 udah dibuka lagi, I don't know. Karena kan Kanada sekarang lagi krisis guys. Kanada itu sekarang ekonominya lagi turun, boro-boro mau nerima orang dari luar negeri ya sekarang. Kanada ini lagi take care masyarakatnya ada puyeng. Sekarang Kanada itu ngasih bantuan ke setiap orang yang kena layoff atau kena COVID-19 itu, per orang itu $2.000. Kecuali kalian memang tidak bekerja dari sebelum kejadian ini, kalian tidak qualified, kalian nggak bakal dapat. Kayak saya, karena saya kan gak kerja sebelum COVID-19 ya, saya nggak dapat bantuan. Kalau suami sama anak saya dapat. Bayangin aja, $2.000 kalikan berapa juta orang di Kanada ini guys, gitu loh. Makanya Kanada sekarang ekonominya lagi down, lagi krisis, minyaknya juga lagi turun. Kanada itu guys kan penghasil minyak maksudnya bukan terbesar ya, ya lumayan besar gitu. Itu guys sekarang minyaknya melimpah-limpah, nggak ada yang make minyak karena kan nggak ada orang yang keluar, jarang orang yang keluar. Jadi minyaknya itu turun, yang biasanya $1 1 liternya sekarang jadi 50 sen, separuhnya turunnya. Begono guys. So untuk memulihkan ekonomi ini butuh waktu juga guys. Let's say ya, jika seandainya corona ini selesai bulan depan, bulan 5 seandainya ya, tiba-tiba dapat mukjizat dari Allah, dari Tuhan, bulan 5 udah selesai semua bersih ya, kan butuh waktu untuk menormalkan, untuk memulihkan kembali ekonomi ini ya. Kemungkinan mungkin bisa 3 bulan kemudian baru bisa normal, 4 bulan kemudian bisa normal ya, tergantung ya guys ya,
apa bisa juga sebulan juga gitu, tergantung dari keadaan guys gitu. Jadi kita berdoa, jadi jangan putus asa bagi kalian semua yang mau kesini. Jadi cuman ditunda aja, bukan berarti ditutup selamanya, cuman ditunda aja, oke. So ada tip dari saya, selagi pemerintah Kanada menutup kedatangan kalian semua pendatang baru ke Kanada, alangkah baiknya kalian tuh belajar bahasa Inggris atau menambah pengalaman kerja. Kalau nggak ada lowongan kerja, ya udah belajar aja bahasa Inggris sampai pokoknya sampai ngewes-ngewes, kalau ngomong malah lebih bagus guys gitu. Pokoknya sampai lancar. Itu malah lebih bagus sekali, oke. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini ya guys ya. Oke. Dan info yang kedua yaitu visitor visa. Oke, aku tuh kadang capek ya ngomongin tentang visitor visa. Oke, aku mau ngomongin visitor visa. Visitor visa itu guys biasanya itu 6 bulan ya lamanya. Jadi kalian bisa stay di Kanada selama 6 bulan. Kalau lebih dari itu kalian harus memperpanjang begitu. Nah, terus aku sejujur ya guys ya, aku nggak begitu setuju kalau kalian mau visitor ke Kanada terus habis gitu cuman mau kerja, cuman buat kerja, itu aku sebenarnya nggak begitu setuju karena nggak mudah di Kanada itu guys, nggak seperti kayak di Korea atau di negara Asia gitu ya yang kita bisa kerja ilegal kayak gitu ya. Di sini tuh apa ya bisa dibilang susah lah cari kerja ilegal tanpa status itu, susah kalau kata saya susah, karena aku ada berapa teman ya guys ya lontang lantung gitu, maksudnya terlunta-lunta gara-gara belum dapat status. Dia itu udah minta sponsor ke sana kemari, minta tolong orang sponsor ke sana kemari, tidak dapat. Nah itulah guys, aku tidak mau itu terjadi kepada kalian semua gitu ya. Nah, aku cuman mau ngasih clue aja kepada kalian semua ya. Nah, keputusannya ada di tangan kalian semua gitu. So, kalau kalian udah nyampe di Kanada dengan visitor visa, of course lah kalian harus bawa banyak uang, karena kalian itu nggak bakal langsung bisa update status di sini gitu ya, nggak bisa langsung ada orang yang mau sponsori, kecuali sebelum kalian datang ke Kanada ada teman di Kanada yang mau mencarikan bos kayak pekerjaan gitu ya. Itu mungkin lebih lebih cepat lagi. Dibilang cepat juga nggak cepat. Jadi guys, let's say kamu nyampe di Kanada, sebulan kemudian baru ada orang yang mau sponsori kalian gitu ya. Nah, kalau kalian ada sebulan kemudian setelah nyampe di Kanada, kalian of course cari kerja. Seandainya ini kalian dibilang laki, sebulan langsung dapat kerja. Kalau seminggu itu I don't think kalian dapat kerja itu. Kalau seandainya sebulan ada orang yang mau mempekerjakan kalian dengan status visitor kamu, itu kamu berarti beruntung. Oke, let's say sebulan kemudian kalian dapat orang yang mau mensponsori kalian. Nah, itu ada prosesnya, ada tahapnya. Kalian harus apply, bos kalian sama kalian tuh harus apply ke pemerintah Kanada. Nah, selama dalam nge-apply itu, bos kalian itu harus naruh iklan di job bank, di Indeed, itu harus naruh iklan selama 3 bulan. Nah, kalau selama 3 bulan naruh iklan itu, jadi seandainya bosmu itu pekerjaannya di restoran. Nah, di situ dicantumkan, oh saya membutuhkan orang kerja di restoran saya, bla 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 gitu ya. Ini dengan gaji segini-gini. Terus selama 3 bulan orang di Kanada yang di inside Kanada ini tidak ada yang tertarik dengan tawaran bos kalian itu, maka bos kalian itu baru boleh nge-apply LMIA buat kalian yang visitor visa ini gitu. Tapi kalau seandainya dalam 3 bulan ini ada orang Kanada yang tertarik, itu hangus, udah nggak bisa gitu ya berarti gitu. Nah, kalau 3 bulan itu nggak ada yang tertarik, baru bisa applyin LMIA buat kalian yang statusnya visitor. Nah, LMIA itu guys ada yang 6 bulan prosesnya.
Ada yang sampai 1 tahun kalau nggak laki ya. Itu LMIA itu. LMIA-nya turun, baru ngajuin work permit. Work permit itu kalau nggak salah prosesnya ya pokoknya di antara sebulan sampai 3 bulan gitu ya, antara segitu ya, itu segitu. Nah, baru kalian kalau udah dapat work permit baru bisa bekerja. Nah, di antara waktu ngiklanin ini 3 bulan ngiklaninnya. Habis gitu menunggu LMIA selama 6 bulan seandainya ya. Nah, ini udah mau setahun guys gitu ya. Jadi kalian setahun ini kalau bos kalian itu mau membayar kalian di bawah tangan, maksudnya itu diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah Kanada, syukur alhamdulillah. Tapi kalau bos kalian itu tidak mau membayar kalian secara cash, secara diam-diam, otomatis kalian harus nganggur dari dari pertama proses sampai selesai gitu. Jadi hampir 1 tahun kalian kalian menunggu itu, harus ada uang nih, harus punya uang banyak begitu loh guys. Makanya kenapa aku sebenarnya tidak rekomendasi untuk jalur visitor gitu ya guys ya, kecuali kalian punya pacar gitu, maksudnya visitor ke sini dan memang udah menjalin kasih asmara sudah lama, terus datang ke Kanada, itu masih mending karena pacar kalian yang akan bertanggung jawab di sini gitu, dari segi akomodasi segala macam gitu ya, pasti bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau kalian yang kesini cuman memang mau visitor, memang cuman mau kerja, itu susah banget. Dan asuransi lagi ya guys yang sangat itu di sini ya. Di sini itu asuransinya mahal banget, mahalnya luar biasa. So ya naudzubillah lah, contohnya yang seperti saat ini gitu ya, di saat ada corona ini, naudzubillah ya, kalau kalian visitor visa terus terjadi apa-apa, kalian sakit, apa yang membuat berobat gitu ya. Di sini itu berobat itu luar biasa mahalnya kalau kalian tidak punya asuransi begitu guys. So saya harap sedikit penjelasan dari saya ini menjadikan acuan atau pertimbangan buat kalian yang mau visit ke Kanada, mau visitor ke Kanada, tapi dengan tujuan mau bekerja gitu. Dengan tujuan sebenarnya itu cuman bekerja, itu lebih baik dipikir 1000 kali, bahkan 2000 kali mungkin lebih baik kalian pikirkan gitu. Karena aku punya temen yang sampai saat ini pun dia itu udah memperpanjang visitor visanya itu udah berkali-kali, sampai sekarang belum dapat orang yang mau sponsori dia. Itu sampai orangnya itu sampai kasih, "Mbak, kapan Mbak mau iniin saya gini-gini," sampai ya Allah, saya mau sih membantu kalau bisa itu, cuman apalah daya gitu guys ya. So saran saya guys, jangan terlalu nekat ya, apalagi dengan adanya pandemik ini, virus corona ini adalah pelajaran. Jadi kalau kalian mau nekat, mau jadi visitor, mau loncat, mau kerja itu, nah kalau naudzubillah kalau sampai kalian tiba-tiba kena virusnya, terus gimana kalian mau berobat? Gak bakal ditanggung pemerintah, kalian harus bayar, gak bakal free karena kalian gak ada status. Nah itu ya guys. So buat kalian yang yang selama ini nanya visitor ke saya, semoga video ini bermanfaat, menjadikan kalian lebih itu lagi, kalau kata saya sih lebih dewasa lagi untuk memutuskan apakah kalian bakal mau kesini dengan visitor visa atau dengan cara yang di jalur sebenarnya gitu. Kalaupun take time gitu, maksudnya kalaupun butuh waktu yang sangat lama untuk kesini di jalur yang resmi, lebih baik kalau menurut saya ambil yang resmi aja ya, jangan visitor, kalau saya sih begitu. Tapi ya terserah buat kalian semua, terserah apapun yang kalian akan tempuh, saya doakan mudah-mudahan sukses gitu aja. Oke guys, semoga bermanfaat ya videoku ini. Thanks a lot for your support. See you. Bye.